Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Faisabila. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di Praktikum D dari Praktikum D. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang saya pelajari dari Praktikum Sistem Embedded yang setelah saya pelajarin itu mengenai tentang materi tentang SPI, di mana saya di sini ingin menjelaskan bagaimana cara kerja, fungsi, dan juga apa yang dimaksud dengan SPI itu sendiri gitu. Dan juga saya di sini ingin menjelaskan tentang pengimplementasinya ke secara real life-nya melalui OLED. Lalu juga di sini saya akan menjelaskan tentang dari programnya sendiri itu apa, bagaimana cara kerjanya. Dan di video kali ini saya menjelaskannya dengan ada presentasi slide sebagai bentuk gambaran untuk penjelasannya gitu. Oke, sebelum masuk ke implementasinya, alangkah lebih baiknya kita mau pelajari dulu tentang konsep dasar dari SPI itu sendiri gitu. Oke, pertama kita perlu lebih tahu dulu tentang SPI bus dan juga storage. Ini tuh sistem komunikasi serial sinkronus dan manajemen memori pada embedded system gitulah pokoknya ya. Oke, kita pertama perlu tahu dulu tentang pendahuluan tentang protokol SPI. Sebenarnya SPI itu apaan sih? SPI itu kepanjangan dari Serial Peripheral Interface, di mana ini tuh protokol komunikasi sinkronus full duplex yang dikembangkan oleh Motorola. Di mana ini tuh adalah gabungan dari arsitektur master slave, kecepatan tingginya tuh ada sampai 80 MHz, dan juga jarak pendek itu tuh kalau misalnya di PCB level. Nah, ini untuk gambaran topologinya lah ya. Jadi sini dari master ini tuh ada dari pinnya tuh ada MOSI, MISO, dan juga SCLK. Dimana ini tuh saling menghubungkan ke masing-masing slave. Slave ini juga maksudnya ada device-device-nya. Jadi kalau misalkan dari slave 1 itu ingin menyambungkan master, untuk bagian SI-nya itu disambungkan ke MOSI atau nggak MISO, MOSI lah, MOSI di sini. Jadi SI ini tak SI, SO, dan itu ada singkatannya gitu. Nah, kalau misalkan jadi masing-masing MOSI, MISO, dan juga SCLK itu saling harus terhubung ke masing-masing slave dengan pin yang sama gitu. Kalau misalkan MOSI, MOSI, MISO ya MISO, SCLK, SCLK gitu. Next. Nah, di sini arsitektur jalur dari bus SPI. MOSI itu tuh artinya adalah Master Out Slave In. Jadi Master Out Slave In ini tuh adalah jalur data dari master ke slave. Kalau MISO itu Master In, Slave Out. Jadi itu tuh jalur datanya dari slave ke master. Gitu. Jadi ini harus saling transfer dan juga receive gitu. Ini adalah perbedaan dari receiver dan trigger gitu, dan juga transceiver, sorry. Nah, kalau SCLK, serial clock, itu adalah sinyal clock yang dihasilkan oleh master. Dan juga di sini ada CS ataupun SS. Ini adalah chip select ataupun slave select. Sinyal pemilih slave untuk aktifnya tuh low ataupun high, aktif atau non aktif, low atau high. Itu untuk dari CS dan SS. Lalu untuk konfigurasinya, untuk clock sendiri itu tuh ada CPOL dan juga CPHA. Di mana SPN itu ada 4 mode ya berdasarkan kombinasi polarity dan juga fasenya. Kalau misalkan modenya 0, CPOL-nya 0, CPH-nya 0, deskripsi samplingnya itu idle-nya harus low dan sampel pada rising edge-nya itu paling umum. Kalau misalkan modenya 1, CPOL 0 dan CPH-nya 1, idle-nya low, sampel pada falling edge. Kalau misalkan di sini modenya mode kedua dan CPOL-nya 1 dan juga CPH-nya 0, itu idle high dan sampel pada falling edge. Terus kalau misalkan pada mode ketiga itu ada CPOL-nya 1 dan juga CPH-nya 1, itu pada fase samplingnya itu idle high dan sampel pada rising edge. Mode 0 tuh biasanya
gunakan untuk SD card dan juga flash memory. Untuk kalau SPI, I2C dan juga UART perbandingannya seperti apa gitu. Dari segi fitur kecepatannya paling tertinggi itu dipegang oleh SPI. Karena sini memiliki clock rate-nya 80 MHz. Kalau I2C sendiri itu hanya 3,4 MHz, dan kalau UART ini paling rendah, dia itu 115,2 kilobyte per second. Terus kalau jumlah kabel dari SPI itu 4, pokoknya sampai 4 lebih gitu port NCS-nya. Terus kalau I2C itu ada 2. Kalau UART itu sama kayak I2C ada 2. Terus untuk duplex, nah duplex sendiri kalau SPI ini paling tertinggi ya, ini full duplex. Kalau itu sini half duplex, dan juga UART ini full duplex, sama sih sebenarnya kayak SPI. Lalu ada di addressingnya. Lalu kalau di SPI ini dia tuh hardware-nya tuh dari CS line. Kalau itu sih itu software 7 bit, kalau UART itu nggak ada. Kalau misalkan kompleksitas dari SP ini termasuk yang kategori rendah. Kalau I2C itu medium, kalau ERT itu sama lah kayak SPI. Jadi untuk kemiripannya dari SPI itu lebih dibandingkan sama ERT. Tapi bedanya dari jumlah kabel dan juga kecepatannya. Kecepatannya termasuk jujur ini termasuk yang paling rendah dibanding dengan SPI. Gitu. Dan juga sama di addressingnya, dia tuh nggak ada kalau di ERT. Nah, terus kalau SPI pada contohnya di sini di STM32F10 gitu ya. Ini peripheralnya STM F32F10 itu punya 2 unit peripheral SPI, SPI1 dan juga SPI2. Di mana SPI1 ini terdiri dari bus APB2 itu mencakup sampai 36 MHz, dan pin defaultnya itu port A5 SCK dan juga port A6 itu untuk MISO, dan juga port A7 itu untuk master out slave in. Untuk SPI 2 bus APB1 itu tuh mencapai 18 MHz. Pin defaultnya itu seperti apa? Ada di port B13 untuk SCK-nya. Untuk port master in slave out-nya itu di port B14. Untuk di master out slave in-nya itu ada di port B15. Gitu untuk sejauh ini di STM32F10. Untuk kalkulasi dari konfigurasi SPI. Nah, untuk rumus frekuensi clocknya ini itu adalah FSPI sama dengan FAPB dibagi per scalar. Untuk hal SPI init snippet itu contoh seperti ini, hspail.instance sama dengan SPI 1 ASP1 init mode SPI mode master. HSP1 init data size sama dengan SPI data size 8 bit. HSP1 init CLK polarity sama dengan SPI polarity low. HSP1 init baud rate prescaler sama dengan SPI baud rate 8. Hal SPI init dalam kurung dan HSPI 1. Nah, contoh SPI 1 itu ada di APB 2 itu 72 MHz. Prescaler 2 itu 36 MHz, prescaler 8 itu 9 MHz, prescaler 256 itu sampai 281 25 kHz. Terus, kalau SPI pada SP32, tadi kan STM32 tuh. Kalau ini di SP32. Ini flexible controller gitu. SP32 mempunyai 4 controller SPI dengan 2 yang tersedia itu untuk user. Itu untuk HSP1. Ya, HSPI di SPI 2 itu ada GPIO 14 untuk SCK, GPIO 12 untuk master in slave out. Untuk di port GPIO 13 untuk master out slave in. Untuk VSPI nih, VSPI itu di SPI 3. Itu ada di GPIO 18 untuk SCK, GPIO 19 untuk master in slave out, dan juga GPIO 23 itu untuk master out slave in. Untuk remappingnya dapat di remap ke hampir semua pin yang ada di GPIO di ESP32. Untuk interface SD card nih, contohnya untuk SD card lah ya. Ini untuk SPI modenya itu 1 bit. Mode paling umum embedded system karena kesederhanaan wiringnya. Ini pin 1 untuk CS chip select,
Terus pin 2 untuk master out slave in itu untuk data in. Pin 5 itu ada SCLK untuk clock, dan juga pin 7 untuk master in slave out untuk data out. Dan ini penting nih untuk SD card tuh bekerja untuk di tegangan 3,3 volt. Terus untuk flash memory buat di W25QXX. QXX ini serinya ya. Ini contoh di sini kalau digambar Q18JV. Serial NOR flash. Winbond W25Q series adalah memori flash populer dengan antarmuka SPI. Dengan W25Q16 contohnya di sini ada 2 MB density. Untuk yang seri 64 itu 8 MB density, dan kalau yang seri 128 16 MB density. Untuk seperti itulah. Untuk bagiannya halaman 256B, sektor 4KB, dan blok 64 KB. Nah, untuk embedded file systemnya nih, untuk FAT/FS paling umum untuk SD card, mendukung FAT12, FAT16, FAT32, dan cocok untuk pertukaran data dengan PC. Lalu ada Little FS atau SPI FFS, didesain untuk flash memory, memiliki fitur wear leveling untuk menjaga umur chip flash dan aman dari kegagalan daya. Dan optimalisasinya SPI dengan DMA. Kalau misalnya DMA ini itu adalah direct memory access, kalau misalkan kalian lupa. DMA itu memiliki kemungkinan pengiriman data SPI tanpa keterlibatan CPU secara intensif. Nah, di sini tuh ada keunggulannya ya kalau SPI dengan DMA. Kalau DMA ini mengurangi beban CPU sampai 90% saat transfer yang mencakup besar gitu. Meningkatkan efisiensi sistem multitasking dan ideal untuk display dan streaming data sensor. Dan ini untuk ada referensinya, untuk referensi dari gambar-gambarnya dan juga materi-materinya gitu. Oke, itu untuk dari konsep dasarnya sendiri tentang SPI itu seperti apa, fungsi seperti apa. Lalu kita masuk ke programnya. Nah, program di sini karena aku sendiri memakai yang apa ya, untuk OLED ya, OLED. Nah, di sini contohnya untuk dia. Nah, sebelumnya aku memakai yang card ini, tapi sebelumnya itu tidak bisa karena ada kegagalan ataupun dalam nge-write SD card itu tidak bisa terbaca gitu, nggak tahu kenapa. Jadi saya di sini menggunakan DMA di sini ya untuk OLED gitu. Jadi sini ada animasinya lah ya, ada animasinya. Oh iya, di sini juga memakai WRX. Nah, contoh seperti inilah ya untuk programnya ya. Untuk programnya seperti ini. Untuk data loggernya juga seperti ini. Nah, seperti ini untuk programnya ya. Jadi masing-masing ini saling memiliki fungsi masing-masing. Langsung saja ke bagian pengimplementasinya dengan OLED gitu. Jadi sini yang sudah aku bilang sebelumnya. Jadi aku ini memakai OLED untuk membuat sebuah animasi gitu, sebuah animasi pergerakan untuk di bagaimana implementasi dari SPI itu sendiri ke OLED. Ini langsung lihat saja videonya. Ini adalah programnya. Percobaan untuk di bagian programnya. Wow. Nah, itu untuk program seperti itu, no. Ada animasinya, ada juga ada portnya. Ini Ada OS-nya, terus OS basic. no. Bisa lihat screen master. Cantumkan platform IO. Nah, itu untuk di platform IO-nya, jangan lupa untuk memakai platform IO-nya untuk penyambungan. Ini ada float untuk ST. Ini tipenya nih ST7735 untuk library-nya. Oh, ini buat configuration pin-nya. Di bagian pin ini Nah, itu untuk masukin pin. Nah, sebenarnya LCD tapi juga kita memakai di lalu setelah itu setelah programnya kita cantumkan, lalu kita upload dan kita bisa upload
Jadi seperti ini hasilnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Animasi 1, animasi 2, 3, 4. Animasi 1, 2, 3, 4. Nih, Animasi 5. animasi 5. Animasi 5 seperti ini. Animasi Dan 6, ini secara looping gitu ya. animasi 8. Tuh, animasi bisa lihat lagi. Animasi 1, animasi 2, 3, 4. 4. Animasi 5. Animasi 6. Dan juga di sini ada kode warnanya yang bisa kalian tentukan. Nah, ini untuk warnanya, untuk color black warnanya ada 0x bla 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 bla. Untuk white 0x FFFFF dan lain-lain. Ini menyesuaikan dengan kode warna yang kalian tentukan sendiri. Karena OLED ini memiliki keunggulan untuk bisa membaca warna gitu dibandingkan dengan LCD. Jadi cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya dalam penyampaian saya ingin minta maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.